Sore ini Kaca Cirebon live langsung sama kita bertiga. Oke. Staf Komsek ada saya Eza. Saya Bayu. Saya Pandu. Ya, di sini kita akan membahas sedikit tentang mitos atau fakta seputar JKN yang biasanya netizen sering bertanya-tanya. Mau langsung saja gimana ini? Sudah siap? Tap dulu lah, tap dulu. Sebentar. Kita kasih tahu dulu. Oke, boleh ya sambil Biar yang nunggu. banyak like Sambil dulu, nunggu dulu. yang join, sambil tap dulu. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah share di Igoy Cirebon Juara Salawase, kemudian juga sudah share di TikTok tentang semacam question box ya. Ya. Question box itu apa aja sih yang mau ditanya terkait mitos atau fakta seputar JKN. Nah, sudah kita kumpulkan, kita dapat ada puluhan pertanyaan, lumayan, karena lebih dari 10 lah ada. Banyak yang bertanya dan penasaran. Di sini nanti kita akan kupas dan jawab satu-satu. Kita mulai ya? Sudah siap teman-teman? Kalau ada yang mau nanya boleh silakan. Boleh. Langsung aja di kolom komentar bisa sambil menunggu yang bertanya-tanya. Yuk kita mulai aja sebentar. Gimana nih aturan mainnya dulu nih? Bisa. Nanti kan mungkin teman-teman kita tadi sudah merekap ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kita langsung acungkan apa ini namanya? Sign lah. Bahasa Indonesianya papan. Yes. Sign papan. Kalau misalnya pernyataannya itu fakta, menurut kita itu fakta. Oke, setuju. Oke. Tapi kalau misalnya itu tidak benar ya kita mitos ya. Tapi itu ya Mitos mungkin itu tidak benar ya? bisa jadi tidak benar mungkin. Kabar burung. Kabar burung. Iya. Mungkin seperti itu. Deal ya? Deal ya. Deal. Oke, Nanti deal. satu orang nanyanya satu aja ya. Oke. Kita muter ya. Oke, gantian nanya, Gantian ya. jawab. Harus bisa, nggak mau tahu. Jawabnya kan bareng. Oke. Oke ya. Udah ada yang nanya belum sih? Belum. Pancung apa yang Panduka? Nggak ngerti. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Ya, boleh. Siapa dulu nih? Aku, Oke, siap. mitos atau fakta? Kalau jarang sakit, nggak perlu ikut JKN. Ayo. Siap. Yang 3 ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Mitos. Yuk, siapa yang jelasin sekarang. Kenapa kalau jarang sakit nggak perlu ikut JKN adalah mitos? Ya. Kalau Boleh Mas Boy dulu. boleh nih saya dulu. Boleh. Ya, sebab keikutsertaan sebagai peserta dalam program JKN itu meskipun kita sehat, kita harus sama-sama berjaga-jaga teman-teman. Terutama kalau misalnya ya sakit tidak ada yang tahu kapan ya, tapi untuk mencegah supaya kedepannya kita tidak terkendala gitu, misalnya terutama terkait dengan biaya itu bisa ikut serta dalam program JKN. Betul. Selain kita untuk berjaga-jaga itu juga sebenarnya sebagai bentuk kewajiban kita kepada undang-undang sebagai warga negara yang baik. Nah, kemudian juga gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman sehat ya bagus dong ya gitu. Nah misalnya kita sehat tentu nanti iuran yang kita bayarkan itu sebenarnya membantu peserta lain yang sedang sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Gitu. Di situ ada prinsip gotong royong. Jadi nggak harus nunggu sakit baru daftar sebagai peserta JKN, benar nggak? Benar. Setuju. Karena kalau misalnya seperti itu memang jadi kerepotan. Yeah. Kalau misalnya yang TPPU Mandiri misalnya, yang Mandiri ya, harus nunggu 14 hari. Betul. Sakitnya hari ini. Benar. Kasihan kan? Ya, betul. Kalau yang pemerintah, kita nggak tahu juga. Bisa nggak tergantung yang dikuotakannya juga. Iya, benar. Betul. Kan banyak penyakit yang sekarang ini memang semakin beragam ya. Nah, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, JKN ini tentu menanggung biaya pelayanan kesehatan tentu sesuai dengan ketentuan dan indikasi medis ya. Gitu. Iya. Betul. Soalnya banyak juga nih kan kalau di case-case-nya misalkan dia sakit tapi gak aktif kepesertaannya atau belum punya BPJS. Nah itu kan kita repot lagi ya kan. Jadi lebih baik
menjaga dulu sebelum. Sedia payung sebelum hujan Yes, atau bener sedia piring sebelum lapar? Ya. Sama sih. Oke, Bener. pertanyaan kedua. Siapa nih? Oke, Siapa nih? Chen ya. Oke. Kedua. Aduh, kok saya deg-degan Kedua. ya? Saya deg-degan. JKN hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mitos Waduh. atau fakta? Mas rendah, aku sedih banget sih dengarnya. Siap. Siap ya? 1, 2, 3. 3. Mitos. Mitos ya, terus ya. Balik lagi kayak tadi ya, prinsip gotong royong dan juga sebagai bentuk salah satu kepatuhan kita terhadap ketentuan perundang-undangan. Jadi itu tidak memandang dia mampu atau tidak mampu ya. Betul. Ya. Semua kalangan memang wajib menjadi peserta JKN. Iya. Tidak membedakan latar belakang ekonomi ya. Betul. Iya, bener banget. Karena banyak segmentasinya juga nih, mau segmentasi yang mandiri, yang bayar sendiri, di kelas 1, 2, atau 3, ataupun yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Ya, ada juga tuh yang dibayarin sama perusahaan gitu. Mm-mm. Nah, di situ kan tidak Yang melihat bekerja. penghasilannya rendah atau tinggi ya, teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga Yang ada ketiga lagi nggak? saya. Iya. Oke, siap. Saya pertanyaan ketiga ya. Ya. Pelayanan JKN di fasilitas kesehatan selalu lama. Mitos atau fakta? 1, Satu, 2, 3. Kalau aku ini, Mitos ya. Mitos teman-teman. Ini lama tuh lama apanya? ya, Asumsinya tuh beda-beda. nggak bener sih? sih. Tapi Bisa. pertanyaannya memang gitu dari teman-teman Iya juga. ya, bisa lama. Gimana? Antriannya, Kalau- misalkan kalau- antriannya. Lama antrian. Ya. Ada solusinya. Apa coba? tuh? Antrian online teman-teman di Nah, mobile lewat JKN. Mobile Bener JKN. banget. bener. Bisa dimanfaatkan fitur antrian online di Bener banget. mobile 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 JKN. JKN. Tinggal datang di waktu yang tertera aja teman-teman. Betul. Gak usah perlu dari subuh, nggak perlu. Nah, Oke. Iya itu zaman dulu banget ya, Iya, tapi zaman sekarang dulu udah banget. banyak perubahan, Bener banget. berbagai inovasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk masyarakat peserta supaya lebih mudah Oke. mengakses atau mengakses ya, Mengakses. bener. pelayanan kesehatan. Jadi Jadi nggak itu lagi tuh mitos ya. ya? Mitos ya. Ya, Walaupun lama ngantri-ngantri ya wajar lah, Wajar. karena yang Tuh, pakai pelayanannya. pesertanya seluruh Indonesia Raya, Betul. merdeka-merdeka. Bener. Siapa lagi nih? Siapa Pertanyaan keempat, Ayo. saya lagi. Saya lagi kan, bener kan? Siap. Oke. Pertanyaan keempat. Mitos atau fakta? Obat untuk peserta JKN lebih murah karena kualitasnya rendah. Sedih ya bacanya. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mitos ya. Mitos dong. Ayo siapa yang jawab? Kenapa? Alasannya? Kenapa tuh? Ya, jadi mitos ya teman-teman. Jadi dalam penyelenggaraan program JKN, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan, Iya. itu tentu pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar, terutama terkait dengan obat nih. Misal, nah, obat itu sebenarnya sudah diatur dalam formularium nasional. Jadi itu Namanya udah ada. Formularium Nasional. Ya, atau Fornas. Ya, betul ya. Singkatannya. Singkatannya Iya, ya. Fornas. Nah itu memang standar itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi ya sesuai standar, tidak ada apa tadi rendah gitu atau misalnya Kualitasnya rendah, rendah, gitu ya. kualitasnya kurang baik. Betul. Karena yang obat yang dikasih sama dokter pun ya memang terbaik untuk kita sesuai dengan kebutuhan yang Indikasi medis. Indikasi ya medis. indikasi medis untuk kesembuhan kita. Treatment apa yang diberikan memang harus sesuai. Karena kan harus periksa ke dokter dulu baru dapat Iya. obat. ya sama ini Apa apa tuh? kepercayaan kita. Karena kan sugesti ya. Sugesti itu memang sangat Kita mempengaruhi harus loh. percaya sama dokter yang kita apa ya konsulkan gitu ya, kita datangi. Setuju. Tapi serahkan aja gitu untuk pada ahlinya untuk sakit penyakit kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi berobat ke fasilitas kesehatan, boleh juga nanya-nanya soal detailnya soal apa, misalnya sakitnya apa gitu ya. Jadi Konsultasi kali Iya, ya, mungkin konsultasi konsultasinya ke dokternya. detail juga nggak apa-apa teman-teman. Iya. Tapi Misalkan boleh nggak sih nanya kenapa saya dikasih obat ini? Boleh dong. boleh ke dong, dokternya. boleh dong gitu. Tapi dokter juga Oke. ketika menetapkan Obat A. obat A ya dia tentu dengan berbagai pengalamannya, Pasti. pendidikannya yang sudah Pendidikannya. bertahun-tahun Pasti, juga pasti, gitu. pasti, Tentu pasti. dia sudah memberikan yang terbaik buat teman-teman gitu yang berobat.
Malam Satu Suro tuh emang penonton yang sangat setia ya. Selalu ada. Nanti Sambil ya, dibantu tap-tap ya nanti ya, teman-teman yang ya. di TikTok nanti ya kita akan baca pertanyaannya. Yes. Karena ini masih banyak banget yang perlu kita Tanya. clearkan nih. Karena Ya. kita kemarin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa dijawab netizen-netizennya pada penasaran. Sekarang siapa nih? Berarti saya. Keberapa nih? Ini yang kelima. Kelima, oke kelima. Banyak yang bilang iuran JKN itu sia-sia kalau jarang digunakan. Jadi Gimana? kayaknya udah diomongin sama Mas Bayu. Ya udah kita jawab dulu Kita dah. Jawab ya. Kita Oke. sudah fakta dulu nih. Apa tadi sia-sia iuran sia-sia, JKN? kalau JKN nggak sia-sia digunakan. katanya kalau nggak digunakan. Mitos atau fakta? Siap. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Mitos ya teman-teman ya. Apa tuh Mbak Eza? Karena tadi sudah jelaskan bahwa bayar iuran JKN itu misal saya sehat, alhamdulillah sehat nih. Ternyata ada yang sakit. Nah di situ kita membantu peserta yang sakitnya. Karena ada beberapa yang bilang kalau misalnya nggak sakit ngapain bayar iuran JKN? Salah sekali ya teman-teman ya. Karena masih banyak peserta JKN yang memang sangat membutuhkan bantuan lewat iuran itu. Kayak misalnya apa sih penyakit-penyakit yang Penyakit katastrofik biasanya seperti cuci atau darah. kronis ya. Ya. Nah, itu kan pasti dibantu dari iuran-iuran dari kita juga ya, dari orang dari kita ya. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia di situ, nggak ada. Misal nih untuk seorang yang dia sampai sakit jantung itu sampai pasang ring jantung itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar sebenarnya. Disitulah iuran teman-teman ini yang sehat membantu teman-teman tadi yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, yang butuh untuk penyembuhan ya. Betul. Agak sedih kalau ngomongin tentang kesehatan. Karena orang maunya sehat terus kan? Iya. Ya kan, nggak ada yang mau sakit. Ya kalau bisa jangan sampai dipakai juga. Iya. Itu sih yang paling penting ya. Benar. Sekarang giliran saya Ya. Iya benar juga. Nih pertanyaan ke-6 nih. Mirip-mirip juga nih sebenarnya nih. Oh iya. Kalau pertanyaan muter-muter itu aja ya. Netizen itu ya. Yuk. Kalau belum punya penyakit bisa daftarnya nanti aja nggak? Daftar JKN-nya mungkin ya. Maksudnya sehat kali ya. Dia Iya, merasa dia sehat. mungkin dia merasa dia sehat. Daftar Terus nanti dia- aja pas sakit. Iya, Pas sakit baru diaktifin. boleh nggak katanya? Boleh nggak nih kita jawab aja? Yuk, jawab yuk. Kita satu fakta. 1, 2, 3. Gitu. Mitos ya teman-teman ya. Kenapa coba Mas Kenapa Pandu? coba? Kenapa? Jadi coba? kenapa mitos? Jadi karena pendaftaran JKN itu nggak bisa yang namanya dadakan. Kalau bisa sih, Tahu bulat. iya. Kalau yang bisa cuma tahu bulat teman-teman, gitu ya. Jadi kalau bisa aktif dulu sebelum sakit. Iya. Kayak tadi setiap payung sebelum hujan ya. Apa? Itu teman-teman. Setiap payung sebelum hujan. Setiap payung iya. Iya kan bener ya? Iya benar. Gitu teman-teman. Jadi memang ada persiapan sehat ya udahlah, sehat alhamdulillah. Iya. Balik lagi kayak tadi untuk membantu yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Siap. Ya kita orang itu kalau sakit nggak ada yang tahu kapan ya. Gitu. Iya. Itu sebenarnya bentuk antisipasi kita apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan pelayanan kesehatan, benar ya? Benar. Gitu. Lanjut. Lanjut. Keberapa nih pertanyaannya nih? Pertanyaan ke-7. 7. Saya ya. Ya. Nah, pertanyaan ke-7. Kak, kalau telat bayar sehari langsung dihapus dari JKN kah? Itu satu fakta. Gimana jawabannya? Bayar sehari. Between soalnya. Coba. Kalau telat bayar sehari, Langsung dihapus dari JKN katanya. Jawab nggak? mungkin maksudnya non aktif kali gitu? Apa gimana? Apa gimana tuh? Kalau dilihat dari sini sih mungkin jadi nonaktif ya. Iya, Maksudnya mau nonaktif dipakai ya. nggak bisa. Maksudnya Bisa. itu kali ya. Sertaannya ya. Karena aku bingung, aku jawab ini aja deh. Ya, siap. Belum kan? Oh belum. 1, 2, 3. 3. Aku bingung. Sebagian benar, tapi ya sebagian juga salah ya. Ya. Iuran kepesertaan JKN itu kan harus wajib dibayarkan ya buat teman-teman semua gitu. Untuk pembayarannya itu sesuai dengan segmen kepesertaannya tadi. Ya. Nah, dan itu juga diharapkan teman-teman itu membayar sesuai dengan waktu yang tadi ditentukan. Tanggal 1
maksimal tanggal 10. Ya, sampai dengan saat ini peraturannya sampai ya, dengan tanggal maksimal 10. dengan tanggal 10. Nah, jangan sampai lewat bulan juga ya gitu. Iya. Iya. Nanti kalau misalnya sampai lewat bulan gitu terus status kepesertaannya jadi nonaktif, tidak dapat digunakan, ya balik lagi ke hal tadi ya. Iya. Kita sakit nggak ada yang tahu nih kapan. Nah, ini kan sebagai bentuk antisipasi kita ya kalau misalnya kita membutuhkan pelayanan, tapi ya lebih sehat kalau kita sehat ya lebih baik ya. Baik. Karena ada beberapa pertanyaan nih teman-teman dari teman-teman kita juga, mungkin tetangga saudara. Misalnya nonaktif pesertaannya. Yes. Saya udah bayar, tapi kenapa di situ tertulis terkena denda pelayanan? Ya, kenapa tuh? Mungkin gini ya, singkatnya. Jadi memang pembayarannya untuk membayar iuran aktif bisa digunakan untuk rawat jalan, memang bisa. Kalau ternyata memang ada indikasi medis untuk rawat inap, bisa juga digunakan untuk rawat inap. Tapi ya itu keterangannya masuk kena dalam jangka waktu denda pelayanan. Denda pelayanan. Masih 2,5 bulan ya? 40 hari. 45 hari. 40 hari. Perhitungannya itu dari rumah sakit ya, Mas Bayu? Ya, jadi Berapa semenjak persen? iuran dibayarkan, nah itu 2,5% ya. Kalau nggak salah 2,5%, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau Nanti misalnya ada yang lebih paham dari teman Telekom, bisa di chat juga ya. ya gitu ya. Karena beberapa pertanyaan-pertanyaan itu sering banget ditanyakan. Kenapa saya kena denda pelayanan? Padahal saya sudah bayar iuran tertunggak. Jadi selama ini mungkin ada beberapa peserta yang berpikir kalau iuran yang dibayarkan itu plus dengan denda yang harus mereka bayarkan. Padahal yang dibayar adalah pure iuran ya. Betul. Pure iuran. Nah, mungkin ini juga kita koreksi sedikit tadi ya, supaya untuk denda itu 45 hari ya. 45 ya, bener ya? 45 hari benar, gitu. benar, Dan memang untuk denda keterlambatan itu atau denda pelayanan itu kan 5% dikalikan dengan bulan tertunggak, kemudian dikalikan dengan diagnosa awal. Diagnosa dari dokter. Itu memang perhitungannya dari rumah sakit. Betul. Nah, untuk mencegah supaya kita jangan sampai terkena denda pelayanan, ya yuk kita sama-sama bayar iuran secara rutin. Kenapa? Yang nonton berapa? Ada mata aku nggak kelihatan nih. 68. 68 Wih, orang. Terima kasih yang sudah ikutan nonton. Kita lanjut. Lanjut. Siapa Siapa yang berapa? nanya? Saya. 8. Program JKN sama dengan asuransi swasta. Maksudnya Waduh, sama. Sama dengan sama dalam artian Sama. mungkin sama Yeah. gitu ya. Sama. Gimana? Yuk jawab yuk. Jawab yuk. Kita satu fakta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Set. Aku kok gimana ini nih? kok beda nih kok beda nih. Yuk jelasin yuk. Jelasin dulu. Jelasin. Kenapa nih program JKN itu dengan asuransi swasta itu sama atau beda? Sebenarnya secara prinsip sama-sama bentuk Memberikan jaminan jaminan. sosial ya gitu. Tapi yang membedakan sebenarnya adalah keikutsertaannya wajib Ya. atau tidak. Ya. Kemudian juga biasanya kalau dalam asuransi swasta itu diawali dengan perikatannya itu adanya perjanjian gitu. Nah, kalau misalnya program JKN kan itu wajib. Ada amanat dari undang-undang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau ada benefit lebih ya Mas Bayu, Ya, silakan dulu. benar. Boleh Bapak Ibu teman-teman juga ikut asuransi swastanya. Betul. Ada yang namanya beberapa juga ada yang namanya COB. Betul. Apa namanya? Claim of benefit ya. Jadi ada beberapa yang Benefit. ya benar. Yeah. Jadi kalau misalnya ada misalnya naik kelas lah, ada beberapa yang tidak ditanggung itu, bisa untuk naik kelas yang COB itu bisa diklaimkan kepada asuransi swasta yang memang bekerja sama untuk bisa COB. Betul. Nah, kalau biasanya nih pada umumnya kan asuransi swasta itu dia pasti yang namanya badan usaha ya, dia kan mencari keuntungan ya tentu ya. Ya. Nah, kalau asuransi sosial itu dia sistemnya adalah gotong royong. Jadi memang di situ lebih mengutamakan prinsip gotong royong. Gotong royong, gitu ya. Oke, kita ini ya. Ya, ada lagi. Aku udah. Lanjut. Pertanyaan nomor berapa sekarang? 9. Nomor 9 ya. Aku ya? Mas Bayu. Saya. Oh, Oh, Mas saya. Mas Bayu ya? Ini Mas Bayu. Oh iya, Oh, saya ingat ya? 9. Jangan berantem, jangan berantem. Pertanyaan nomor 9 nih. Peserta JKN tidak bisa memilih rumah sakit ya? Maksudnya buat rujukan? Maksudnya rujukan kali ya. Oh, kalau dibutuhkan. Kalau di ya
Iya, seperti itu Ya, ya. ya. Peserta JKN tidak bisa peserta JKN tidak bisa membeli rumah sakit ketika harus dirujuk. Betul. Ya. Itu Siap. satu fakta. 1, 2, 3. Set. Aku ini. Mitos Sama ya ya. kita ya? Terus, Oke. Kenapa tuh? Mitos. Aduh, belum jawab. Aduh, ya. Udah jawab kan? Kenapa? Mitos teman-teman. Kenapa tuh? Karena kita bisa milih perpaskes ya di wilayah sesuai dengan wilayah maupun kebutuhan kita sendiri. Emang sesuai dengan kebutuhan. Ya, balik lagi teman-teman. Nah. Sesuai kebutuhan. Kalau tadi FKTP ya itu tentu kita bisa milih ya sesuai Oh, ya. dengan Harus lokasi awal. terdekat, Ya. fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi kalau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan itu dia menyesuaikan dengan indikasi medis nih. Mm. Bisa jadi teman-teman misalnya dirujuk di rumah sakit A atau misalnya di rumah sakit B. Nah, tentunya itu sesuai dengan indikasi medis ya. Ketersediaan dokter Fasilitasnya misalnya juga, gitu ya, misalnya. sarana prasarana gitu. Betul banget. Jadi mitos ya, karena ada beberapa saya mau ke rumah sakit ini nggak bisa. Iya. Mungkin di situ memang tidak ada. Iya. Kemudian disarankan untuk ke rumah sakit yang memang ada. Atau misalnya pas jadwal dia mau datang dokternya nggak ada, ya pasti nggak ada di jadwal ya, nggak bisa Sedangkan memang ke situ. kebutuhannya harus cepat gitu. Iya, Harus betul. cepat dirujuk, cepat diobatin. Ya, muncullah yang ada. Oke. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan nomor berapa? Nomor 10. 10. 10. Aku ya? Ya. Aku kan? Iya benar-benar. Eh, Kita satu fakta. Kalau sudah pensiun, otomatis keluar dari JKN. kalau sudah pensiun. Pensiunan mungkin PNS. PNS mungkin PNS kali PNS ya. kali ya. PNS. Nanti bisa dijelasin juga bedanya PNS sama kalau swasta ya. Ya. Oke. Ini yang untuk PNS dulu ya. Untuk PNS ya. Oke, kalau sudah pensiun untuk PNS, otomatis keluar dari JKN. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Saya bener kan? Iya bener-bener. Ya, mitos ya. Kenapa tuh bisa mitos? Karena peserta itu tetap bisa lanjut sebagai pensiunan ataupun peserta mandiri, teman-teman. Iya, kalau mandiri mungkin untuk yang pegawai swasta Pegawai ya. swasta, biasanya. Nah, kalau untuk yang PNS, PNS itu dia nanti tetap berlanjut ya. Iya, Tapi tentu sampai dengan seumur teman-teman hidupnya. semua harus tetap melaporkan kayak kalau misalnya ada perubahan data ataupun Betul. update gaji misalnya ketika pensiun kan SK berubah biasanya pensiun. SK-nya ya. Apa Gitu. karip ya namanya? Karip Ya. apa ya? Ya bisa. Ini biasanya teman-teman di form lain kepesertaan pasti minta SK terakhir minimal. Betul. Itu untuk bisa diketahui. Misalnya nambah nambah anggota kepesertaannya gitu ya. Ya itu Atau tinggal update iya. gitu. Atau misalnya sampai kehilangan anggota keluarga jangan lupa juga diupdate. kalau mandiri, misalnya saya pensiun, ternyata harus mandiri nih. Ya. Syaratnya apa aja? Kalau misalnya PNS kan SK terakhir. Betul. Kalau pensiun swasta kan nggak dapat SK ya. Ya. Ya, itu apa syaratnya? Kalau misalnya kita sebagai pegawai swasta nih, terus kita pensiun kan kita otomatis tidak didaftarkan lagi nih dan tidak dibayarkan lagi iurannya oleh perusahaan kan. Nah, kita mau daftar sebagai peserta mandiri. Nah, yang harus kita lakukan, kita bisa update atau data kepesertaan atau kita bisa mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan ya gitu. Nah, syaratnya apa aja dengan membawa fotokopi kartu keluarga misalnya dan juga menunjukkan NIK gitu. Nah, nanti kita tinggal pilih tuh kita mau PBPU untuk kelas 1, 2 atau 3 gitu. Nanti kita tinggal pilih dan iurannya jangan lupa. Kelas 1 berapa iurannya? Satu keluarga ya. 150 Per per satu orang. Iya. Per orang ya. Kalau kelas Per 2 orang per bulan ya. Iya, Iya, per orang per kelas bulan. 2 100.000, kelas 3 35.000 ya. Ini kita mau ke pertanyaan yang ada di TikTok dulu nggak? Udah banyak kah? Harus lihat dulu sebentar. Boleh sih dicoba dulu. Kita lihat ya di TikTok. Kayaknya udah banyak yang join soalnya. Barangkali ada yang penisirin. Bertanya-tanya, iya. Penisirin. Bertanya-tanya, iya. Mana ya? Banyak banget nih. Salah. Kan nggak muncul di aku. Nggak muncul. Itu di scroll bisa. Pelan-pelan. Ini saya juga buka. Kita buka bareng-bareng kali ya. Malam satu suro nih Kenapa nanya tuh? nih. Kenapa tuh? Kak, apakah BPJS Kesehatan ketika di ranap
atau dirawat jalan, maksudnya peserta BPJS Kesehatan ya, atau JKN, hanya sampai 3 hari saja tah Kak? Ai, belum pisan ini. Yuk, jawab, Kita jawab, jawab yuk. nih. Kita Siap. satu fakta dulu Kita nih. satu fakta dong. Kita satu fakta dulu dong. Yuk, apakah Siap ya, hitungan 3 ya. Apakah peserta JKN jika dirawat hanya 3 hari? Siap. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Gitu. Mitos Ya. ya. Kenapa mitos? Kenapa mitos? Untuk tadi untuk pelayanan kesehatan kan itu tentu sesuai dengan indikasi medis ya, Iya. teman-teman semua. Dan nggak harus 3 hari, gitu. Itu tentu sesuai dengan indikasi medis tadi, dan juga kalau misalnya kondisi pasiennya itu sudah stabil, sudah sembuh, itu bisa baru boleh dipulangkan Iya. gitu. Iya. Yang menentukan memang Yang menentukan ya dokter penanggung dan jawabnya. penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya. Jadi mitos ya, Kak ya. Malam Satu Suro ya. Mas Indra, Mas Indra mana nih? BPJS Kota apa Kabupaten Cirebon nih? BPJS Kesehatan Kantor BPJS Cabang Kesehatan Cirebon. Kantor Cabang Cirebon. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Iya. Benar nggak, benar nggak, benar nggak? Kita balik lagi ke pertanyaan. Kita balik lagi. Yang senja. Itu nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Kita banyak banget soalnya dari yang terhimpun kemarin. Terkumpul. Yuk. Selanjutnya, nomor berapa tadi ya terakhir ya? Lupa nomor berapa tadi? Nomor 11 sekarang. Mas Pandu ingat? Oke. Oke. Sebentar. Sebentar. 11 tuh siapa ya? Berarti saya tadi habis membaca ya. 10. Iya. Bener Oke, ya berarti ya? Mas Pandu, nomor 11. Nomor 11. Anak cuma bisa ditanggung sampai usia 21 tahun. Mitos atau fakta? Nah, saya jawab apa nih? Siap. 1, 1, 2, 2, 3. Aku ini. Udah nih. Aku ini. Fakta. Ini nanya 21 tahun kan beda-beda. Beda-beda. Kenapa nih saya bisa beda sendiri nih? Aduh. Jadi Yang beda sendiri dulu nih. ya, jadi memang untuk anak itu ditanggungnya memang benar sampai dengan usia 21 tahun. Tapi ada Tapi 21 tapinya. kan udah gede, Kak. Udah bisa bekerja. Iya. Wajib belajar kita berapa tahun sih? 9 tahun. 9 tahun, Kak. 9 tahun. Ya, nah ini masih ada Gimana, kebijakan atau peraturan. Jadi kalau misalnya kita masih belajar, masih kuliah gitu, sampai dengan usia 25 tahun kita masih ditanggung sebenarnya, tapi setiap tahun kita harus melaporkan ke BPJS Kesehatan gitu. Oh, yang surat keterangan Kalau kita kali itu ya. masih kuliah gitu, Surat surat dari keterangan dari kampus, kampusnya dari biasanya kampusnya. gitu. Bener nggak? Ya, betul. Nah, kalau Walaupun misalkan nih, pengertiannya- dia dari 21, Iya. terus dia S2 lanjut nih, itu termasuk masih kuliah nggak? Tapi dia nggak Pokoknya belum sampai bekerja. 25. Sampai 25, Kalau- sampai 25 kalau pokoknya. aku sih mikir 25. Ya nggak, ya nggak. Masuk akal. Tapi beda lagi kalau dia sudah bekerja. Oke. Gitu, karena kan pasti perusahaan akan mendaftarkan orang tersebut menjadi Karyawan. karyawan ya. atau Oh, PPU oke. serta penerima upah. Seperti itu. Jadi makanya tadi Mas Bayu tengah-tengah ya. Tengah sih. Oke. Ya. Tadi kamu apa jawabnya Mas Pandu? Sama saya juga. Ya sudahlah. Ya sudah lah. Ya paham lah ya, paham ya. Jadi memang maksimal 25 tahun jika masih kuliah. Kalau setelah 25 tahun dia sudah bekerja, otomatis memang ya sudah lepas dia Ya, sendiri betul. ya, Dia harus jaminan daftar sendiri ya. sebagai, kalau tadi misalnya sudah bekerja berarti mau tidak mau daftar sebagai segmentasi peserta pekerja penerima upah. Kalau misalnya tadi dia belum bekerja ya jadi peserta PBPU tadi atau peserta mandiri. Ya. Yes. Yuk lanjut. Lanjut. Yuk. Sekarang pertanyaan Nomor nomor 12 ya. 12. 12 berarti. Nah, Ya pertanyaannya mirip-mirip. Iya. kalau pakai JKN rumah sakit yang dipilih pasti kelas bawah. Waduh, Kelas bawah tuh Mas maksudnya bawa dalam gimana? artian gimana? Kita menerka-nerka nih maksudnya nih. Mungkin Perbedaan kualitas mungkin. ya, atau mungkin tipe rumah sakitnya kali. Apa Enggak gimana sih, nih? enggak sih. Kalau Enggak aku ya? mikirnya yang berkualitas jelek ya. Oh, yang berkualitas Iya. jelek mungkin ya. Mungkin. Oke, kita Mungkin sepakat Emang ya. ada ya, emang ada. Kita coba pakai pemikiran netizen. Iya. Gak mungkin kan kita tanya satu-satu juga. Iya, Dan jadi kita juga general nggak aja. tahu ini yang nanya siapa. Siap.
Jawab nih, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Mitos. Kenapa tuh mitos? Ya, mitos karena yang pastinya yang sudah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah bekerja dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia sebelumnya sudah ada credentialing. Benar. Jadi dinilai apakah rumah sakit tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut layak untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan paling baik untuk peserta JKN. Kalaupun misalnya tidak masuk dalam nilai passing grade lah ya, pasti juga nggak akan jadi vaskes gratisan kita ya. Ya, Betul. benar banget. Iya nggak sih? Iya. Jadi ya memang benar-benar mitos malah. Ya mitos benar-benar mitos nih kalau pakai JKN rumah sakit di pasti kelas bawah. Mitos sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar ya teman-teman. Benar. Ada yang boleh tambahkan? Ada yang tambahkan? Ya jadi maupun dari RSUD mau RS swasta itu standar pelayanannya sama ya Iya, teman-teman. betul sekali, betul. Lanjut. Saya Ya. Nomor 13. 13. Yes. Saya 15. Banyak banget pertanyaannya ini ya. Oke. Pelayanan JKN lebih lama dari pasien umum. Maksudnya kalau misalnya swasta kali ya atau bayar sendiri ya. Pasien umum tuh bayar sendiri. Ya, sendiri. Ya, ya. sendiri. Oke. Sendiri. Yuk, pelayanan JKN lebih lama dari pasien umum. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos ya. Mitos ya. Mitos. Tidak benar. Benar ya. Yuk, jawab. Yuk. Ya, jadi emang pelayanan JKN itu mengikuti alur dan standar medis yang sama, bedanya cuma di administrasinya saja. Ya mungkin kalau kita rujukan berjenjang ya. Iya, Betul, benar. ya. Ya, yang jelas fasilitas kesehatan itu dihimbau untuk tidak membeda-bedakan pasien. Itu juga fasilitas kesehatan ada janji layanan JKN juga ya. Iya, gitu. iya. Itu salah satunya. Memang harus dipatuhi Ya. komitmen pelayanan kesehatan. Lanjut. Lanjut nomor 14 berarti sekarang. 14. Ya bener ya? Mas Pandu. Ya, Mana berarti. nih, Mas Pandu nih. Semua penyakit ditanggung program JKN. Mana nih? Ini yang sering penyakit. Semua penyakit. Semua penyakit. Penyakit. Semua penyakit. Ada berapa tuh kira? Banyak ya. Penyakit ya. Semua penyakit ya. Hmm, Siap. siap, boleh. 1. Kalau beda-beda nggak apa-apa ya. Kalau beda nggak apa-apa. Oke. Oke. 1, 2, 3. 3. Tuh kok beda sendiri? Sendiri ya. Kalau aku mikirnya gini, Gimana? asumsi ya. Ya, boleh, Asumsi boleh. dan memang yang dipahami sendiri. Dipahami. Maksudnya semua penyakit di sini ditanggung adalah semua penyakit yang memang memiliki indikasi medis yang dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan perawatan hingga selesai. Oh. Kalau saya gitu. Oke, Makanya aku bilang fakta tadi ya. Ya, Ya. ya, jadi memang program JKN itu menanggung penyakit sesuai dengan indikasi medis. Ya. Tapi memang ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh program JKN. Contoh salah satunya mungkin penyakit akibat suatu tindak pidana itu kan tidak ditanggung karena yang menanggung ada dari badan lain. Ya. Gitu. Dan dari suatu hobi yang membahayakan gitu. Oke. Nah, itu tidak ditanggung. Karena menyakiti diri sendiri ya. Menyakiti diri sendiri Kalau misalnya. estetika ya Mas Ya, Bayu estetika ya. itu tidak Estetika ditanggung. tidak ditanggung. Program JKN. Yang jelas program JKN itu menanggung semua biaya kecuali tadi ya hal-hal tadi dan juga sesuai dengan indikasi medis. Iya. Ikuti alur Sebenarnya banyak ya sesuai dengan ada beberapa yang memang lebih rinci di undang-undang itu hal-hal apa saja yang tidak ditanggung oleh program JKN. Nah, mungkin nanti di next ya. Oke, Ya, soalnya siap. kita Setuju, jelasin setuju. Kita alur pelayanan mungkin ya Setuju, sama setuju. apa yang ditanggung dan juga yang tidak gitu. Setuju. Pantengin lagi. Selanjutnya. Nomor 15. 15. Siapa nih 15? Mas Bayu, Bayu. Mas Ya. Bayu. Siap. JKN tidak menanggung operasi besar. Operasi besar Operasi maksudnya Maksudnya gimana ya? Bedah mungkin. Mungkin penyakit dengan biaya besar kali. Apa mungkin gimana? kayak Bisa ya? pemasangan Bisa. ring. Gitu ya. Kemudian kayak mungkin apa lagi ya? Cuci darah mungkin itu kan. Itu bukan operasi. Bener sih. Tapi biasanya pemasangan ring ya, yang Ya, istilah-istilah ring. yang Ya, biasa ya. kita dengar itu ya. Siap. Oke. JKN tidak menanggung operasi besar, maksudnya yang memakan biaya Memakan besar. biaya besar ya. Itu atau fakta? 1, Eh. jawab dulu. Oh, gini. 1, 2, 3. Mitos. Mitos.
balik lagi ke indikasi medis. Ya, Yes, sesuai dengan bener indikasi banget. medis ya. Mana Mas Pandu? Jadi emang kalau selama indikasi medisnya mengharuskan pasien atau peserta harus operasi, ya Mm-mm. maka tetap ditindaklanjuti oleh operasi gitu teman-teman. Dan sesuai prosedur, Sesuai yang prosedur berlaku. yang berlaku gitu. Sesuai indikasi medis juga gitu. Kalau ternyata kita mikir, ternyata saya harus dioperasi nih, aduh ternyata saya usus buntu, amit-amit, Amit-amit. Amit-amit. Ya, teman-teman. amit-amit. Ternyata pas dicek, enggak, cuma Enggak, mah biasa. mah biasa. Memang itu keputusannya ada di dokternya Dokter. atau ahli medisnya. Seperti itu. Begitu ya, balik lagi semua kembali ke indikasi medis. Yang menentukan adalah tenaga kesehatan atau dokter. Betul. Selanjutnya, nomor 16, saya ya? Iya. Aku ya? Ya, Bener ya? benar. Nah ini nih yang bisa tiap tahun nih, yang tiap tahun kita gaung-gaungkan nih. Cek kesehatan rutin nggak ditanggung JKN. Itu satu fakta. Cek kesehatan rutin. Maksudnya screening kali ya? Screening kali kita Screening sepakat ya. ya. Ya, Screening ya. kesehatan. Screening kesehatan tidak ditanggung JKN. Itu satu fakta. Satu, 1, 2, 3. Telat kan jawabnya. Nyontek jadi mah nyontek. Jawab. Kita sudah jawab. Jawab. Kenapa tuh? Mitos. Tidak ditanggung. Mitos karena ditanggung sebenarnya. Iya. Kalau misalkan mau screening kesehatan bisa langsung ke FKTP. Lebih ke difasilitasi ya. Fasilitasi. Betul. Fasilitasi. Jadi memang ada screening riwayat kesehatan yang itu sebenarnya bisa diakses oleh Ya. teman-teman di aplikasi Mobile JKN bisa. Bisa. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga ada ya di Bisa, sana ya. ya. Jadi dibantu oleh fasilitas kesehatannya juga gitu. Kemudian ada lewat web juga ya. Iya lewat web. Lewat web screening gitu bisa juga. Gitu. Nggak masuk frame sih. Gimana biar masuk frame? Geser sini. Agak rapat. Dah, Terlalu maju nggak sih? kurang. Udah, masuk frame nggak sih? Nanya dong, jawab di kolom komentar. Kegedean ini muat. Aduh, kalau itu no comment. Ya oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan. Oke. Screening riwayat kesehatan itu tadi lewat Mobile JKN, Ya, betul. Dan itu biasanya tiap tahun. Benar nggak? Betul. Jadi kita bisa tahu nih penyakit apa saja yang mungkin Ya. petiknya nggak kelihatan. Mungkin akan terjadi pada diri kita. Betul. Jadi kita bisa men-screening kita sendiri ya. Kalau misalnya ternyata nih pada hasil screeningnya amit-amit terindikasi bahwa ada penyakit yang berat, itu harus kemana Mas Bayu? Ya, tentu kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ya. Ya. Nah, kita periksakan dulu kondisi kesehatan kita di sana. Nanti kalau memang di sana membutuhkan pelayanan lebih lanjut, tentu akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan begitu. Seperti itu ya. Setuju? Setuju. Ke TikTok yuk. Kita lihat TikTok yuk. Oke, boleh. TikTok yuk. Udah berapa orang nih yang ikutan live sama kita? Di aku loading. Iya sama. Gimana Mas Pandu? Pandu loading nggak? Di saya sama coba saya pakai wifi ya. Bentar ya. Loading banget ini. Yang mana nih? Nggak bisa nih. Loading. Ini ada yang nanya nih. Apa tuh? Kelihatan. Sorry. Kepencet. Nih, Kak, saya lupa akun JKN, baiknya gimana? Akun JKN. Oh, Mungkin ini akun nanya. mobile JKN. Mobile JKN mungkin ya. Mungkin akun mobile JKN ya. Kalau misalnya teman-teman sampai ketika mau login ke aplikasi Mobile JKN terkendala karena lupa tadi, Ya, sebenarnya lupa. bisa lupa password Lupa ya. password. Nanti di situ dikirimkan kode OTP ke email yang terdaftar. Kalau misalnya juga nih ada kendala emailnya tidak mengunjung terima email juga, atau misalnya lewat nomor handphone gitu tidak ada kode Kirim OTP. kode OTP ya. Nah, itu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya. Untuk minta bantuannya gitu. Kalau SMS harus ada pulsanya ya Mas Bayu. Betul. Iya, benar.
Karena sebagian besar ada yang kayak gitu ternyata tidak ada pulsanya kan sedih banget. Dan sekarang kuota Iya, kadang memang. lupa gitu sampai pulsanya nggak ada. Iya, benar. Yuk lanjut nih Lanjut. dari aku Desilioner. Saya translate aja ya. Oke. Ini Apa tuh? bahasa Apa tuh? Cirebon Bahasa banget Cirebon nih. ya? Apa tuh? Nok, pengen bertanya ini. Kalau cek lab yang di cover BPJS Kesehatan, apa aja ya Nok? Siap nggak? Kalau yang di cover ya, nah ya tentu kalau yang di cover balik lagi ya teman-teman semua ke sesuai dengan indikasi medis. gitu Iya. tadi. Kalau misalnya nih kita sakit ya, amit ya, jangan Amit, sampai amit. ya. Halo Mas Ici Otot, kamu ikut nonton ya? Kita sakit harus lakukan cek gula darah misalnya. Nah itu kalau sesuai dengan indikasi medis itu ditanggung oleh program JKN gitu kan. Tidak, si pasien ini tidak boleh dikenakan biaya ya gitu. Tentunya ya tadi balik lagi asal sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku dan bukan keinginan sendiri ya gitu, itu yang penting. Catat kata kunci memang sesuai dengan indikasi medis Ya. dan memang rujukan dari dokter Betul. atau perintah ya, apa yang namanya ya? Saran. Saran dokter, bukan kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri ya mohon maaf, kita tidak bisa memberikan jaminannya. Gitu. Bisa Ada jawab? lagi yang mau bertanya? Nanti aja itu ya. Ini di sini di komentar ada yang bertanya tentang migrasi apa tadi? Migrasi data Migrasi, pegawai ya. ya, Nah, yang mungkin nanti ini resign. kita buat sesi khusus ya. Ini kan sebenarnya kalau untuk resign pegawai itu bisa dilakukan melalui aplikasi Edabu, New Edabu. Nah, itu nanti kita buat sesi sendiri kali ya. Setuju lah, New Edabu. setuju, oke, boleh, dicatat. Nanti di situ dijelaskan tata caranya, terus apa sih itu New Edabu gitu kan. Pasti nanti bisa membantu informasinya buat teman-teman semua gitu. Oke, setuju. Selanjutnya kita balik lagi ke Pertanyaan. pertanyaan yang sudah terkumpul. Kita mau live sampai jam berapa nih? Sekarang jam berapa? 16. Kita sampai Tadi jam kita berapa? mulai jam berapa sih? 12.30 ya? Ya. Setengah 4:30 kali ya. 15 menit lagi kali ya. 15 menit lagi ya. Ya. Kita live-nya ya. Ya, kalau misalnya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul dan memang belum kita sempat jawab, kita rencanakan nanti akan bahas lagi di Mito Fakta selanjutnya. Ya, Part 2. boleh, setuju. Siap. Sekarang siap atuh. Siap. Harus siap. Siap selalu. Siap. Nomor berapa sekarang? Saya Nomor suka berapa lupa ya. sekarang? 17. 17 siapa Kan nih? kalau Lahir. misalnya yang masih muda-muda teh Cek sini. ingetnya Saya muda Fresh, tapi lupa tapi juga. lebih muda tapi lebih. Lanjut. Lanjut yuk. Yuk, dia langsung. Sekarang pertanyaannya Nomor 17 ya, 17. berarti saya Siapa? kayaknya. Iya. Tadi biasa kan ya? aku Berarti saya. tadi 16. Ya. Ya. Oke, nomor 17 nih ada yang nanya. Bayi baru lahir belum bisa daftar JKN. Pertanyaannya lucu. Bayi baru Bayi lahir. baru. Tunggu. Dia datang ke Udah, kantor. Maksudnya gimana? Gimana? Dulu nih. Makanya nih. Bayi baru lahir belum bisa daftar JKN. Maksudnya daftarkan mungkin ya. Maksudnya didaftarkan mungkin ya. Bayi. Ya. Ya kalau benar ya. Dulu kalau literally bayi Iya, Masih daftar merah. gitu nggak akan bisa. ke kantor gitu kayaknya jalan juga belum bisa. Iya, Apalagi lewat Cuma ngek doang. mobile JKN gitu Iya, daftarnya. tahu. Ini kayaknya pertanyaannya maksudnya Maksudnya mungkin didaftarkan ya. untuk peserta bayi baru Bayi lahir. Oke. Apakah bisa atau belum bisa? Alah, Apakah belum bisa? apakah belum bisa daftar JKN? Gitu. Belum bisa didaftarkan sebagai Iya. peserta JKN. Oke. Gitu ya. Iya, oke. Ya. Oke ya. Oke, pertanyaannya. Jawabannya. Jawabannya, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Wah, Bayi baru lahir, maksudnya bukan bayu. Ih, males banget. Bayi baru lahir, maksudnya tuh bayi Iya, anak bayi. belum bisa didaftarkan sebagai peserta JKN. Tapi kan belum ada NIK. Daftarnya Biasanya, apa? biasanya pakai NIK kakak. Oh. Gitu. Jadi nanti namanya jadi bayi nyonya A, bayi nyonya B itu sampai dengan umur
3 bulan ya? 3 bulan 3 harus. bulan. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang sedang baru melahirkan, silakan bisa mendapatkan bayi baru lahirnya nanti untuk kesehatannya sudah terjamin. Nanti Ya. kalau misalnya udah 3 bulan umur bayi 3 bulan itu wajib didaftarkan menjadi nama anak. Jadi Betul. bukan bayi nyonya lagi Berarti gitu. harus datang ke urus administrasi kenegaraan untuk kependudukan ya, Betul. seperti NIK gitu ya. Ya. Akte lahir itu harus sudah mulai diurus Ya, ya. Gitu. Kadang kan kalau wah ini menyambut kelahiran seorang bayi sampai lupa ya Euforianya seorang anak gitu. bahagia gitu Sampai ya. lupa administrasi gitu. Nah, Iya bisa. jangan sampai Iya, lupa. benar-benar. Jadi Banyak kejadian itu, benar. benar. Jadi jangan sampai lupa setelah lahiran ada bayinya gitu. Jangan lupa juga diurus untuk administrasi kependudukannya. Ya, pastikan NIK-nya online. Betul. Karena itu akan terbaca di aplikasi kepesertaan. Ya, karena aplikasi BPJS Kesehatan itu untuk kepesertaannya dia lain ya atau sama dengan data Kemendagri atau Dukcapil gitu ya. Jadi pastikan status NIK-nya itu online gitu dan juga ya tadi benar-benar sudah terdaftar NIK-nya gitu. Ya, menjadi satu keluarga. Jangan sampai salah keluarga. Ya. Nanti beda. Benar nggak? Iya benar-benar. 18 siapa saya ya? Bayu, berarti. Bayu. Siap, 18 ya. Nih, ada pertanyaan. Kalau pindah kota, kartu JKN harus diganti? Tapi maksudnya dia pindah kota tuh pindah tempat tinggal mungkin ya? Ya, misalnya sekarang Cirebon, besoknya Bandung. Bulan depan ternyata harus ke Bandung. Harus tugas di sana atau dinas di sana gitu kali ya. Dia nanya, kalau pindah domisili, itu kartu JKN-nya harus diganti nggak? Berarti gitu ya? Oke ya, siap ya. Katanya di sini kalau pindah harus berarti katanya di sini ya. Harus. Kalau pindah kota JKN, kartu JKN-nya harus diganti katanya. Itu satu fakta. Itu satu fakta. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh bisa sampai mitos? Jadi kartu JKN itu berlaku nasional. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di Bandung, tinggal ubah aja FKTP-nya di daerah Bandung. Yang Betul, setuju. Pesertaan JKN itu kan tadi sebenarnya bisa tidak hanya identitasnya itu tidak hanya kartu JKN ya. Yap. Teman-teman bisa jadi sekarang itu NIK juga sudah dapat dimanfaatkan gitu. KTP itu yang ada di KTP gitu. Kemudian di aplikasi mobile JKN juga ada KIS digital gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya kita tadi pindah domisili, kartunya tetap sama karena NIK kita juga sama gitu. Tapi kita bisa merubah FKTP-nya gitu sesuai dengan domisili kita terbaru yang paling dekat gitu. Dekat tempat tinggalnya, dekat kantornya mungkin. Seperti itu. Itu sepertinya menjawab juga untuk pertanyaan nomor 19 sih. Apa tuh? Mas Pandu. Ya. Kartu JKN hilang harus ke kantor cabang kah? Jika kartu JKN hilang harus ke kantor cabang kah? Mitos atau fakta? Itu satu fakta. Jawabannya adalah mitos ya. Ya, tadi udah jelasin ya, kalau ada mobil JKN, situ ada KIS digital. Betul. Dan juga sekarang kan kita sedang mengoptimalkan pemanfaatan NIK ya, gitu. Jadi sebenarnya cukup pakai NIK saja, itu selama NIK-nya itu terbaca dan juga yang pasti status kepesertaannya harus aktif dulu ya, gitu. Itu bisa dimanfaatkan kepesertaan JKN-nya gitu. Ya, jadi nggak usah takut kalau kartunya hilang atau rusak, ada KTP ataupun mobil JKN, karena ada KIS digital di situ. Lanjut. Selanjutnya, Mas Pandu ya. Saya Mas Pandu, tadi kan udah aku. Berarti nomor 20 ya. 20 ya. Ada yang bilang mobile JKN cuma buat daftar kepesertaan doang. Atau daftar apa nih? Dia cuma daftar sebenarnya. Berarti baru menjadi peserta mungkin ya. Mungkin maksudnya ya. Baru menjadi peserta ya. Siap. Itu satu fakta? Itu satu fakta. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh? Tadi banyak banget yang udah jelasin kalau misalnya membajakan itu bisa untuk sebagai identitas digital. Iya, benar banget. Dijelasin juga bisa untuk ngambil nomor antrian untuk fasilitas kesehatan. Di situ bisa sambil duduk lah di rumah atau ternyata saya kurang enak badan, bisa mau ke puskesmas atau klinik bisa lewat mobil JKN di antrian online. Selain KTP ada juga antrian online di yang rumah sakit tuh Mas. Ada juga kan kalau salah. Iya, betul. Ya, tapi itu harus
rujukan berjenjang. Ya, fiturnya sebenarnya di aplikasi Mobile JKN ini banyak sekali. Banyak banget. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Tidak hanya soal pelayanan kesehatan ya, tadi bisa jadi kan kita manfaatkan itu untuk screening gitu. Atau tadi Ya. misalnya kita update data kepesertaan bisa jadi Yes. gitu di aplikasi Ya, Mobile benar. JKN. Ada satu lagi, kan Apa tuh? sekarang lagi Apa rame tuh, Apa tuh? app yang bugar, Fitur bugar. yang dia buat tracking lari berapa Oh, kilo. yang lagi Iya, itu hype loh, banget lagi ya. hypes. Iya, Iya, Teman itu runner ada. nih. Gitu ya. Kenapa tuh? Ya kan itu bagus banget. Tuh, yang fitur bugar tuh. Jadi Buat bisa nge-track ngelihat kalian. pergerakan kita ya. Yes. Ya. Ada berapa kali dalam sehari. Ya silakan. Silakan boleh. Nanti Ada iklan. kita room tour kapan-kapan ya. Dari tadi di sini banyak banget Review yang ya, lewat. review kantor. Banyak penonton. Review kantor cabang Cirebon. Kita nggak sendirian kok, cuma bertiga. Yuk lanjut. Lanjut. Sekarang Mas Bayu ya nggak sih? Ya. Agak serem sih. Mm-mm. Yang ini ya. Ya, Ini ya. oke. Siap ya. Siap. Pertanyaan nomor selanjutnya. JKN hanya bisa digunakan di daerah domisili. Tadi kayak Mas Pandu udah jawab, nanti Mas Pandu lagi yang jawab ah. Ya. Oke. Itu satu fakta ya. JKN hanya bisa digunakan di daerah domisili. Siap. Satu, dua, tiga. Mitos. Karena Mas Pandu. layanan darurat itu bisa diakses di luar domisili sebanyak 93 kali. Oh kalau ternyata kenapa-napa Iya, kalau sebelum kenapa-napa ganti kalau paskes darurat gitu. maksudnya. Iya, ya. benar banget. Oh iya. Jadi iya, memang iya. untuk Paskes. alur pelayanan kesehatan itu kan yang pertama melalui rujukan ya berjenjang dari FKTP misalnya, terus FKTP kita terdaftar, kemudian ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi kegawat daruratan, nah itu kita bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, yang bekerja sama dan yang tidak bekerja sama juga. Oh iya ya. Bisa ya. Nanti ada kontennya loh. Oke, nanti kita akan bahas Hari di Jumat ya, nanti Keren cek ya, ya. JKN Kapan, ternyata. kapan? Jumat depan? Jumat sekarang. Besok Iya, ya. besok loh. Besok loh. Nanti ada podcast ya, baby Iya. podcast. Baby. Bayi ya maksudnya ya. Iya, maksudnya ada. Nanti kita akan share di Igo. Ya di Igo Sama ya. di TikTok. TikTok juga ada Nanti ya. kita akan share. Berarti kita tinggal Tentang apa 4 menit tadi? lagi ya, Tentang apa? teman-teman ya. Udah Udah, tinggal 4 menit, nggak nggak kerasa. kerasa. Nggak kerasa, ya ampun. Extend lagi kah? Extend hotel kali extend. Lanjut ya. Sekarang siapa? Meza, Bet. Eza Saya. ya. Iya. Ya. Mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini nih. Oke. Oke, yang ini dulu ya, yang itu menanti. Ya. BPJS bisa menolak pendaftaran. Menolak pendaftaran itu maksudnya gimana? BPJS bisa menolak pendaftaran. Tidak menerima Gimana tuh? pendaftaran atau bagaimana? Tidak menolak. Yuk, Kita jawab aja dah. Sesuai Asumsi asumsi ya. Oke. Nanti Asumsi jelasin ya. masing-masing nih. Oke lah. Kenapa ketawa? Ngerti dong, ngerti nih emang. BPJS menolak pendaftar, bukan Pendaftar ya. Pendaftar, Pendaftar. maaf salah baca. BPJS menolak pendaftar. Maksudnya Pendaftar. nggak Kayak boleh ada daftar. Orang datang Asumsi gitu tadi. ditolak gitu. Iya. Ya mungkin Ya, gitu pokoknya ya. asumsi, benar. asumsi, Ya, asumsi kita nih. Siap. Itu satu fakta. Kenapa nih? Sebentar. Sebentar ya. Oh itu mas kayak kelamaan lah. Tar. Tinggal di Sebentar. slide kanan. TikToknya masih jalan nggak? Aku belum lihat sih. Coba lihat. Oh masih jalan. Sudah diperingatkan. Kamu kita itu ya kasihkan ngobrol Kasihkan. seru Seru Berarti banget. ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Setuju lah, Setuju, boleh, setuju boleh, ya. boleh. Nanti ada lanjutannya Ada lagi ya. lanjutannya lagi. Tadi yang nanti. mana Tadi pertanyaannya pertanyaannya? yang menolak. Oh menolak. Ya. BPJS bisa menolak pendaftar. Itu satu fakta. Ada satu fakta. Satu, 1, 2, dua, 3. Mitos. Mitos ya. Kenapa tuh? Dari Mas Pak. Karena asumsi saya nih ya. Asumsi Ketika gimana? Dari ada- pertanyaan dulu Ini itu pertanyaan maksudnya nih. gimana? Pertanyaannya aja. BPJS bisa menolak pendaftar. Kalau saya maksudnya mungkin dia mau daftar ke pesertaan tapi kita tolak gitu. Iya. Menurut saya nggak bisa. Kenapa Karena itu ada hak dasar dari
masyarakat Indonesia Ini sendiri. keren banget Sekarang? asumsinya. Mbak Iza, Saya. kenapa tuh? Gimana ya BPJS. asumsinya dulu, maksudnya gimana? Ya, Saya nih, BPJS Pengalaman misalnya nih, saya saya masyarakat mau Ya. mendaftar ke kantor cabang nih karena belum ngerti dengan aplikasi dan lainnya. Saat dicek nih pakai NIK di Aman JKN depan, wah sudah terdaftar di PPPU, jadi silakan pulang aja gitu maksudnya gitu. Jadi bisa seperti itu juga. Bisa juga sih. Maksudnya kan segmentasi tidak boleh double kan. Kalau Yes. misalnya ganda, berarti kan salah satu akan dinonaktifkan. Yes. Betul, Pinter betul. tuh ya. Mas Bayu. Kalau saya sama kayak Mas Pandu. Hak dasar ya. Ya, Tapi itu paling kuat ini sih. kalau dari pertanyaannya, Kalau saya pertanyaan jawaban netizen sih kayaknya ini. BPJS bisa menolak pendaftar gitu. Ya, tadi kalau misalnya dia menolak mendaftar gitu, dia belum terdaftar gitu. Itu kan Ya. belum. Ya, Ya, kalau belum. belum terdaftar ya dia BPJS memang nggak bisa menolak karena itu Tidak ya hak dan benar. kewajiban. Tidak Ya. benar. Kewajiban. Tapi kalau misalnya dia sudah terdaftar itu tiba-tiba saya mau punya 2 identitas gitu. Dengan alasan benefitnya biar double. Iya, Iya, gitu betul. ya. Ya Nggak tidak bisa bisa ya, ya. nggak bisa. Pendaftaran kepesertaan JKN itu sesuai dengan NIK yang terdaftar ya. Iya. Kita mau baca komen dulu nggak satu nggak terakhir? Yuk, boleh. Oh, yang mau tanya-tanya teman-teman terakhir yuk. Ntar lagi udah di warning juga nih kita. Iya, sudah di warning. Mana ya? Ini kalau ganti Vaskes. Boleh Mas Boy, boleh dibaca. Ya. Saya Kak izin tanya, ini dari Kak Niwayan. Halo Kak Niwayan. Kalau ganti Vaskes nunggu berapa lama ya buat bisa dipakai lagi? Maksudnya mungkin buat bisa dipakai di fasilitas kesehatan baru ya yang setelah ganti gitu. Kalau ganti vaskes cuma berapa lama buat bisa dipakai lagi? Kalau ganti vaskes bisa Ya. berapa lama? Oh, oke. Misalnya nih saya ganti Vaskes gitu ke Vaskes baru. Mm-mm. Sekarang ini tanggal berapa? Sekarang 20. 30. Bisa dipakai di Vaskes barunya kapan gitu. Itu ya. Hmm. Ada yang mau jawab? Sepakat ya? Ya, Itu kan. enggak, ini kan pertanyaan. Iya, jadi maksudnya kita jawab. pertanyaannya Pertanyaannya kita itu, sama iya, gitu, pertanyaan pengertian sama. kita sama gitu kan. Ya. Gimana Mas Pandu? Bisa dipakainya kapan? Di awal bulan. Ya, jadi Di awal bulan. Di awal bulan berikutnya. ya. Iya. Jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, jika kita mengubah data fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kita pilih itu baru berlaku di tanggal 1 bulan selanjutnya ya. Iya. Gitu. Dan nanti kalau misalnya kita mau ganti lagi nih itu Iya. fasilitas kesehatan tingkat Harus pertamanya itu harus nunggu 3 3 bulan. bulan. Jadi Kak Niwayan kalau misalnya ternyata kakak kebutuhannya mengganti vaskes, ada yang terdekat dengan rumah kakak, silakan di tanggal sekarang nanti bisa digunakannya di tanggal 1 bulan depan, bulan apa ya? November. Kemudian namun ternyata kakak mau ganti lagi, Iya. mau ganti vaskes lagi, misal harus bergeser desa misal rumahnya. Mau minta vaskes lagi harus menunggu 3 bulan. 3 bulan baru bisa ganti vaskesnya. Seperti itu. Oke. Hai Kak Eza, hai Senja. Namanya cantik banget sih Senja. Hai Kak Eza, hai Senja. Gimana? Sudah cukup? Ini sudah Kalau cukup dari ya. aku udah. Udah cukup. Kita sudah 1 jam lebih. Mm-mm. Ada live ini. Ya. Teman-teman terima kasih yang udah ikut gabung di BPJS On Air KC Cirebon, Cirebon Jawa Sulawesi. Nanti kita akan ada lagi di minggu depan seperti biasa di hari Kamis. Kalaupun mundur-mundur Jumat, kalaupun maju-maju ya Rabu. Antara itulah. Ya. Insya Allah kita setiap minggu akan ada BPJS On Air. Betul. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan mitos atau fakta yang belum terjawab dari pertanyaan yang sudah kita tentukan, akan kita geser ke sesi selanjutnya di mitos atau fakta sesi 2. Ya, begitu pula nih dengan teman-teman yang udah nanya di chat ya gitu. Ya. Kita mohon maaf kalau kita belum bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di chat ya, tapi nanti mungkin ke depannya kita akan adakan sesi khusus gitu. Yap. Jadi tetap stay tune aja di hari Kamis ya, atau Hari Kamis. bisa jadi geser-geser Jumat. Ya. Atau ya lebih cepat mungkin bisa jadi juga. Kita akan share tetap di, Ya. di TikTok ataupun Ingoy untuk kapan kita akan online lagi. Betul. Ya, dari saya sudah cukup. Dari Cukup. teman-teman ada yang mau ditambahkan? Cukup. Terima Ada kasih. pesannya nggak? Jangan lupa deh. Apa Udah tuh? CKN, Ya. download teman-teman. Ya, untuk informasi-informasi yang lebih banyak ya, Iya. ataupun ada yang mau dikepoin 24 jam bisa ke
165. 165. Dari saya sudah cukup, Eza, Mas Bayu, Mas Pandu, undur Signing diri. out. Terima kasih. Selamat Bye-bye. sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.